Halo, selamat pagi Bu Ros dan teman-teman semuanya. Pada pagi ini saya Santaneke NRP 1613-018-002 beserta kedua teman saya yaitu Dea Natania NRP 1613-018-001 dan Widya Yulianti NRP 1613-018-016 akan mempresentasikan materi mengenai imunisasi. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari imunisasi secara umum terlebih dahulu. Imunisasi ini merupakan salah satu bentuk investasi kesehatan yang paling murah. Hal ini terbukti karena imunisasi dapat mencegah atau mengurangi kejadian penyakit, cacat, hingga kematian yang terjadi pada setiap tahunnya. Imunisasi ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah penyakit menular. Khususnya adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yang biasa juga disingkat dengan PD3I. Penyakit-penyakit yang masuk ke dalam golongan PD3I ini adalah polio, hepatitis B, pertusis, difteri, Haemophilus influenzae, tipe B, campak, dan tetanus. Sedangkan menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2003, imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan saja. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah dan menghilangkan penyakit dari seseorang atau sekelompok masyarakat. Untuk lebih spesifiknya, berikut adalah tabel dosis, cara pemberian, dan tempat pemberian vaksin berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi. Untuk vaksin hepatitis B, dosisnya adalah 0,5 mili, diberikan melalui intramuskuler di daerah paha. Untuk vaksin BCG, dosisnya adalah 0,05 mili, diberikan melalui intrakutan di daerah lengan kanan atas. Untuk vaksin polio, dosisnya 2 tetes, diberikan melalui oral di daerah mulut. Untuk vaksin DPT HBGIB, dosisnya 0,5 mili, diberikan melalui intramuskuler di daerah paha untuk bayi dan lengan kanan untuk balita. Untuk vaksin campak, dosisnya adalah 0,5 mili, diberikan melalui subkutan di daerah lengan kiri atas. Untuk vaksin DT, dosisnya 0,5 mili, diberikan melalui intramuskuler di lengan kiri atas. Untuk vaksin TD, dosisnya 0,5 mili, diberikan melalui intramuskuler di lengan kiri atas. Dan untuk vaksin TT, dosisnya 0,5 mili, diberikan melalui intramuskuler di lengan kiri atas. Imunisasi ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya, dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular. Imunisasi wajib ini terdiri dari imunisasi rutin, tambahan, dan khusus. Imunisasi rutin merupakan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai dengan jadwal. Imunisasi tambahan merupakan imunisasi yang terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun. Terdiri dari imunisasi Bacillus Calmette-Guerin atau yang disebut juga dengan BCG. Imunisasi khusus merupakan imunisasi yang diberikan karena keadaan atau penyakit tertentu. Sementara itu, imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya, dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu. Kegiatan imunisasi tambahan. Yang pertama ada black lung fighting. Nah, merupakan upaya aktif untuk melengkapi imunisasi dasar pada anak yang berumur di bawah 3 tahun. Nah, kegiatan ini diprioritaskan untuk dilaksanakan di desa yang selama 2 tahun berturut-turut tidak mencapai UCI. Yang kedua yaitu ada crash program. Nah, ditunjukkan untuk wilayah yang memerlukan intervensi secara cepat untuk mencegah terjadinya KLB. Nah, biasanya dilakukan untuk 1 atau lebih jenis imunisasi, misalnya campak atau campak terpadu dengan polio.
kriteria pemilihan daerah yang dilakukan adalah yang pertama yaitu angka kematian bayi akibat PD3I tinggi. B. Infrastruktur, tenaga, sarana, atau dana kurang. Yang ketiga yaitu ada desa yang 3 tahun berturut-turut tidak mencapai UCI. Nah, yang ketiga ada Pekan Imunisasi Nasional atau PIN, merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara serentak di suatu negara dalam waktu singkat. Nah, kegiatan imunisasi ini bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran suatu penyakit. Imunisasi yang diberikan pada PIN diberikan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Yang keempat yaitu ada SUPIN. Kegiatan serupa dengan PIN tetapi dilaksanakan pada wilayah yang terbatas atau beberapa provinsi, kabupaten, atau kota. Yang kelima yaitu ada catch up, campaign campak. Nah, upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak pada anak sekolah dasar. Nah, dari kelas 1 hingga kelas 6 SD atau sederajat, serta yang berusia 6 hingga 12 tahun, yang tidak bersekolah tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Pemberian imunisasi campak ini berguna sebagai booster atau imunisasi ulangan. Yang keenam yaitu ada Outbreak Response Immunization atau ORI. Pedoman pelaksanaan imunisasi dalam penanganan KLB disesuaikan dengan situasi epidemiologis penyakit masing-masing. Imunisasi aktif ada 4 macam kandungan dalam setiap vaksin, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu antigen, bagian dari vaksin yang berfungsi sebagai zat atau mikroba guna terjadinya infeksi buatan. Yang kedua yaitu ada pelarut, dapat berupa air steril atau cairan kultur jaringan. Yang ketiga yaitu ada preservatif, stabilizer, dan antibiotik untuk mencegah tumbuhnya mikroba sekaligus stabilitas antigen. Yang keempat yaitu ada adjuvans, terdiri dari garam aluminium yang berfungsi untuk meningkatkan imunogenitas antigen. Jenis-jenis imunisasi. Yang pertama yaitu ada imunisasi Bacillus calmette-guerin atau BCG. Vaksin BCG diberikan dengan suntikan di bawah kulit atau intraderminal. Biasanya diberikan di lengan atas. Vaksin BCG dianjurkan untuk semua bayi sampai usia 1 tahun. Yang A. Dilahirkan akan di daerah yang tingkat TB-nya lebih tinggi daripada di seluruh negara. B. Memiliki orang tua atau kakek nenek yang lahir di negara yang memiliki tingkat TB yang tinggi. Nah, ada beberapa alat yang harus disiapkan dalam prosedur pemberian imunisasi BCG. Antara lain yaitu spuit 1 ml dan 5 ml. Vaksin BCG, Equibides, kapas steril, kapas alkohol, dan bak injeksi. Nah, setelah semuanya sudah siap, maka prosedur BCG pun dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, pastikan tangan terbebas dari kuman. Yang kedua, larutkan vaksin dengan 5 ml Equibides. Yang ketiga, yaitu jelaskan kepada orang tua tujuan dari pemberian vaksin BCG. Yang keempat,
siapkan anak untuk proses vaksinisasi. Yang kelima, bersihkan tutup falcon vaksin dengan kapas alkohol sebelum mengambil sesuai kebutuhan. Yang keenam, ambil vaksin sesuai kebutuhan 0,05 ml. Letakkan pada bak injeksi. Yang ketujuh yaitu disinfektan daerah penyuntikan 1/3 lengan atas atau bagian luar menggunakan kapas steril. Yang kedelapan, suntikan obat vaksin secara intrakuntan. Yang kesembilan, beritahu imunisasi selanjutnya. Yang ke-10, catat pada kartu imunisasi atau KMS. Yang ke-11, bereskan semua alat-alat yang telah selesai digunakan. 12, cuci tangan setelah semua prosedur dilakukan. Yang kedua yaitu ada imunisasi hepatitis B. Merupakan vaksin yang aman dan efektif yang direkomendasikan untuk semua bayi saat lahir dan untuk anak-anak sampai usia 18 tahun. Efek samping yang umum dari vaksin hepatitis B dapat termasuk rasa sakit, pembengkakan, dan kemerahan di tempat suntikan. Nah, imunisasi vaksin ini mungkin tidak dianjurkan bagi mereka yang dokumentasikan alergi ragi atau riwayat reaksi yang dirugikan terhadap vaksin. Imunisasi hepatitis B diberikan sebanyak 3 kali dengan interval 1 bulan antara suntikan pertama dan kedua. Kemudian 5 bulan antara suntikan kedua dan ketiga. Pemberian vaksin hepatitis B dilakukan sekurang-kurangnya 12 jam setelah anak dilahirkan. Dengan catatan kondisi anak stabil dan tidak mengalami gangguan paru-paru dan jantung. Penyuntikan vaksin ini dilakukan di lengan dengan cara intramuskuler pada anak dan di paha lewat anterolateral pada bayi. Langkah-langkah berikut merupakan prosedur pemberian vaksin hepatitis B. Yang pertama, bersihkan tangan. Yang kedua, jelaskan kepada orang tua tujuan pemberian vaksin hepatitis B. Yang ketiga, disinfeksi flakon vaksin dengan kapas alkohol. Yang keempat, sedot vaksin sesuai kebutuhan kurang lebih 0,5 ml. Kemudian letakkan di bak injeksi. Yang kelima, siapkan anak untuk penyuntikan intramuskuler pada daerah 1/3 lengan atas, bagian luar atau pada daerah 1/3 tungkai atas bagian luar atau paha. Masukkan jarum secara subkutan. Kemudian aspirasi. Jika ada darah, suntikan perlahan-lahan sampai obat diterima seluruhnya. Setelah selesai, cabut jarum dan letakkan di bengkok. Yang ketujuh, lakukan pemijatan pada daerah suntikan. Yang kedelapan, rapikan anak, bereskan alat-alat dan cuci tangan. Yang kesembilan, catat pemberian vaksin pada kartu imunisasi atau KMS. Yang ketiga ada imunisasi polio. Vaksin polio merupakan vaksin yang digunakan untuk mencegah poliomyelitis atau polio. Terdapat 2 jenis vaksin polio. Pertama, menggunakan virus polio yang dilemahkan dan diberikan melalui suntikan. Yang kedua, menggunakan virus polio yang telah dilemahkan dan diberi melalui mulut. Pemberian imunisasi dapat diberikan saat anak lahir, kemudian pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Pemberian selanjutnya dilakukan pada usia 18 bulan dan 5 tahun. Vaksin polio tidak dapat diberikan kepada anak yang menderita penyakit akut atau demam tinggi, muntah atau diare,
penyakit kanker, HIV atau AIDS, sedang menjalani pengobatan steroid dan pengobatan radiasi umum, serta anak dengan mekanisme kekebalan yang terganggu. Perlu mendapatkan perhatian pada pemberian vaksin polio dianjurkan diberikan saat bayi akan dipulangkan, agar tidak mencemari bayi yang lain mengingat virus polio dapat diekspresikan melalui tinja. Di Indonesia, pemberian vaksin yang digunakan adalah OPV. Langkah-langkah dalam pemberian vaksin polio adalah sebagai berikut. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, jelaskan pada orang tua tujuan pemberian vaksin polio. Yang ketiga, siapkan posisi anak untuk vaksinisasi. Yang keempat, buka mulut anak menggunakan tangan kiri dan teteskan dengan tangan kanan sebanyak 2 tetes. Yang kelima, rapikan anak. Yang keenam, catat pada kartu imunisasi atau KMS. Yang ketujuh, cuci tangan begitu selesai prosedur pemberian imunisasi. Yang keempat, yaitu ada imunisasi DPT. Vaksin DPT mengandung racun kuman difteri yang telah dihilangkan sifat racunnya, namun masih dapat merangsang pembentukan zat anti. DPT diberikan untuk mencegah 3 macam penyakit, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Imunisasi ini diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 ml baik untuk imunisasi dasar maupun ulangan. Imunisasi DPT di dasar diberikan 3 kali sejak umur 2 bulan dengan interval 4 hingga 6 minggu. DPT pertama diberikan pada 2 hingga 4 bulan. DPT kedua pada umur 3 hingga 5 bulan. DPT 3 diberikan pada umur 4 hingga 6 bulan. DPT 4 diberikan 1 tahun setelah DPT 3, yaitu pada umur 18 hingga 24 bulan. Dan DPT 5 pada saat anak masuk sekolah pada umur 5 hingga 7 tahun. Alat-alat yang harus dipersiapkan dalam pemberian vaksin DPT antara lain yaitu vaksin DPT, subfluid 2,5 ml, bak injeksi, bengkok, dan kapas alkohol. Pemberian vaksin DPT dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu cuci tangan. Yang kedua, yaitu jelaskan pada orang tua tujuan pemberian vaksin DPT. Yang ketiga, siapkan vaksin sesuai kebutuhan kurang lebih 0,5 ml. Yang keempat, siapkan anak untuk tindakan penyuntikan. Yang kelima, disinfeksi daerah penyuntikan. Yang keenam, suntikan vaksin secara subkutan perlahan-lahan. Setelah semua cairan disuntikan, cabut jarum dan lakukan pemijatan. Yang ketujuh, jelaskan pada orang tua reaksi yang mungkin timbul. Yang kedelapan, beritahukan jadwal imunisasi selanjutnya. Yang kesembilan, catat pada kartu imunisasi atau KMS. Yang kesepuluh, bereskan alat-alat dan cuci tangan kembali. Yang kelima, yaitu imunisasi campak. Campak merupakan penyakit virus yang dapat mendatangkan komplikasi serius, seperti infeksi diare atau pneumonia. Diperkirakan 1 dari setiap 100 penderita campak terkena pembengkakan otak. Gejala pertama dari timbulnya penyakit campak adalah demam, lelah, batuk, hidung beringus, mata merah, sakit, dan badan terasa kurang sehat. Beberapa hari kemudian akan muncul ruam pada wajah, merebak ke tubuh, dan selanjutnya selama 4 hingga 7 hari. Untuk mencegah hal tersebut, anak harus mendapatkan imunisasi campak yang mengandung vaksin dari virus hidup yang telah dilemahkan. Imunisasi ini dilakukan dengan cara penyuntikan
pada otot paha atau lengan bagian atas. Vaksin diberikan 2 kali, yakni pada anak ketika berusia 9 bulan dan ketika anak memasuki usia 6 tahun. Pada umumnya, imunisasi campak tidak memiliki efek samping dan relatif aman. Namun, ada beberapa kasus anak yang mendapatkan demam tinggi yang terjadi setelah 8 hingga 10 hari pasca vaksinisasi berlangsung selama 24 hingga 28 jam. Anak juga bisa mengalami ruam atau bercak merah selama kurang lebih 2 hari. Alat-alat yang perlu disiapkan dalam pemberian vaksin campak yaitu spuit 5 ml dan 2,5 ml. Suntikan vaksin aspirasi. Jika ada keluar darah, maka suntikan dengan perlahan-lahan sampai obat masuk semua. Yang ke-10, cabut jarum dan lakukan pemijatan pada daerah penyuntikan. Yang ke-11, selesai prosedur, rapikan anak. Yang ke-12, jelaskan kepada orang tua reaksi yang mungkin timbul. Yang ke-13, catat kartu imunisasi atau KMS. Yang ke-14, rapikan anak dan cuci tangan kembali. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Diana Tenia. Saya akan menjelaskan jenis-jenis imunisasi. Nah, yang keenam ini ada imunisasi measles, mumps, rubella atau biasanya bisa disebut dengan MMR. Pemberian vaksin MMR ini bertujuan untuk mencegah dan memberikan kekebalan terhadap penyakit, yaitu measles. Measles itu adalah campak, lalu mumps itu adalah gondongan, dan rubella adalah campak Jerman. Vaksin MMR ini merupakan vaksin kering yang mengandung virus hidup sehingga harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau lebih dingin, serta harus terlindungi dari cahaya. Vaksin MMR harus diberikan sekalipun ada riwayat infeksi campak, gondongan, dan rubella atau sudah mendapatkan imunisasi campak. Lanjut, meskipun vaksin MMR ini bermanfaat mencegah beberapa penyakit, tapi sebaiknya vaksin MMR ini tidak diberikan kepada pasien yang seperti yang pertama ini, seperti anak dengan penyakit keganasan yang tidak diobati dengan gangguan imunitas, yaitu anak yang mendapatkan pengobatan dengan terapi sinar atau mendapatkan steroid dosis tinggi. Nah, yang kedua ini ada anak dengan alergi berat atau pembekakan pada mulut atau tenggorokan, sulit bernafas, hipotensi, dan shock terhadap gelatin atau neomycin. Yang ketiga ini ada pemberian MMR harus ditunda pada anak dengan demam akut sampai penyakitnya sembuh. Jadi waktu penyakit demamnya itu sudah reda, anak bisa diberikan vaksin MMR ini. Lalu lanjut, yang keempat ini anak yang mendapatkan vaksin hidup yang lain, termasuk dengan BGG dan vaksin virus hidup. Dalam waktu 4 minggu, pada keadaan ini imunisasi MMR ditunda kurang lebih 1 bulan setelah imunisasi yang terakhir. Lalu yang kelima ini ada vaksin MMR tidak boleh diberikan dalam waktu 3 bulan setelah pemberian imunoglobin atau transfusi darah yang mengandung imunoglobin. Dengan alasan yang sama, imunoglobin ini tidak boleh diberikan dalam waktu 2 minggu setelah vaksinasi. Lalu saya akan melanjutkan yang ketujuh, jenis imunisasi yang ketujuh ini imunisasi varicella. Nah, vaksin varicella ini merupakan vaksin yang berasal dari virus hidup varicella zoster yang dilemahkan, biasanya berbentuk bubuk kering. Nah, vaksin ini harus disimpan pada suhu 2-8 derajat. Vaksin ini diberikan pada
umur 5 tahun. Dosis pemberian vaksin ini adalah 0-5 mili suntikan secara subkutan atau dosis tunggal. Vaksin varicella ini tidak dianjurkan untuk pasien dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pasien yang sedang mengalami demam tinggi. Yang kedua itu hitungan limfosit kurang dari 1200 atau adanya defisiensi imun seluler. Yang tiga ini ada pasien yang mendapatkan pengobatan dosis tinggi. Lalu yang ke-8 ini ada imunisasi hepatitis A. Vaksin ini dibuat dari virus yang dimatikan. Pemberian bersama vaksin lain tidak mengganggu proses imun masing-masing vaksin dan tidak meningkatkan frekuensi efek masing-masing vaksin dan tidak meningkatkan frekuensi efek samping apapun dari vaksin hepatitis A ini. Vaksin hepatitis A ini direkomendasikan untuk yang pertama, populasi risiko tinggi tertular dari virus hepatitis A. Yang kedua, ini ada anak di daerah endemis pada usia kurang dari 2 tahun, antibodi maternal sudah menghilang dan kehidupan sosialnya makin luas dan semakin tinggi pula paparan terhadap makanan dan minuman. Yang tiga ini ada pasien hati kronis berisiko tinggi hepatitis fulminambila tertular FHA. Dosis yang diberikan ini berbeda-beda tergantung dengan produk atau usia resipien. Vaksin dapat diberikan 2 kali. Lalu suntikan yang kedua ini berbeda-beda antara 6-18 bulan setelah dosis pertama. Tergantung produk. Lalu vaksin ini tidak boleh diberikan kepada individu yang mengalami reaksi berat sesudah penyuntikan dosis pertama. Imunisasi tifoid. Nah, imunisasi tifoid ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ini ada vaksin tifoid oral. Vaksin ini dibuat dari kuman Salmonella tihigalur non patogen yang telah dilemahkan. Vaksin tifoid ini akan menimbulkan respon imun IgA dan memiliki efek samping yang lebih rendah dibanding dengan vaksin parenteral. Nah, biasanya vaksin ini berbentuk kapsul harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Vaksin tifoid oral ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan antibiotik. Aturan pemberian vaksin tifoid oral dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ini ada 1 kapsul vaksin dimakan tiap hari 1 jam sebelum makan dengan minum yang tidak dari 37 derajat pada hari ke-1, ke-3, dan ke-5. Lalu yang kedua ini kapsul yang keempat diberikan pada hari ke-7 terutama bagi orang asing. Lalu yang ketiga ini ada kapsul harus ditelan utuh dan tidak boleh dibuka karena kuman dapat mati oleh asam lambung. Lalu yang keempat ini imunisasi ulang diberikan 5 tahun. Namun pada individu yang harus terpapar dengan infeksi salmonella sebaiknya mengkonsumsi vaksin ini diberikan 3-4 kapsul tiap beberapa tahun. Lalu yang kelima ini ada daya proteksi vaksin ini hanya 50-80%. Walaupun telah mendapatkan imunisasi, tetap dianjurkan untuk memilih makanan dan minuman yang higienis. Lalu yang kedua ini ada vaksin tifoid poliosakarida parenteral. Nah, setiap 0-5 mili vaksin polisakarida ini mengandung Salmonella typhi. Nah, polisakarida ini juga mengandung 0,25 mg. Nah, fonal dan larutan buffer yang mengandung natrium klorida, disodium fosfat, dan
monosodium fosfat. Sama halnya dengan vaksin oral, yaitu vaksin ini harus disimpan pada suhu 2-8 derajat, namun tidak boleh dibekukan. Vaksin ini tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki alergi terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin. Nah, pasien dengan penyakit demam, dengan penyakit akut, dan dengan penyakit kronik progresif juga tidak dianjurkan mendapatkan vaksin ini. Nah, dosis yang diberikan untuk vaksin ini adalah 0-5 mili suntikan secara intramuskular atau subkutan pada daerah deltoid atau paha. Imunisasi ulang dilakukan setiap 3 tahun. Nah, ini adalah jenis imunisasi yang terakhir. Yang ke-10, imunisasi HIV atau HIV. Vaksin Haemophilus influenza tipe B adalah vaksin polisakarida konjugasi dalam bentuk liquid yang dapat diberikan tersendiri atau dikombinasi dengan vaksin DPAT, tetravalen atau pentavalen atau hexavalen. Nah, vaksin ini tidak boleh diberikan sebelum bayi berumur 2 bulan karena bayi tersebut dapat membentuk antibodi. Vaksin HIV ini diberikan sebanyak 3 kali dengan jarak waktu 2 bulan. Dosis ulangan umumnya diberikan 1 tahun setelah suntikan terakhir. Jadwal pemberian imunisasi, yaitu sejak anak lahir, anak mendapatkan 2 imunisasi, yaitu hepatitis B1 dan polio 2. Lalu dilanjut saat anak berusia 1 bulan, anak juga mendapatkan imunisasi, yaitu imunisasi hepatitis B2. Saat anak berusia 2 bulan, anak juga mendapatkan imunisasi, yaitu BGG, DPT1, HIV1, dan polio 1. Saat anak berusia 4 bulan, anak juga mendapatkan imunisasi, yaitu imunisasi DPT2, HIV2, dan polio 2. Lalu saat anak berusia 6 bulan, anak juga mendapatkan imunisasi lagi, yaitu imunisasi DPT3, HIV3, polio 3, dan hepatitis B3. Lalu saat anak berusia 9 bulan, anak mendapatkan campak 1. Saat anak berusia 15-18 bulan, anak mendapatkan imunisasi MMR dan HIV4. Nah, saat anak berusia 18 bulan, anak juga mendapatkan imunisasi DPT4 dan polio 4. Lalu saat anak berusia 2 tahun, anak mendapatkan hepatitis A. Nah, saat anak berusia 2-4 tahun, anak mendapatkan tifoid. Saat anak berusia 5 tahun, anak mendapatkan 2 jenis imunisasi, yaitu DPT5 dan polio 5. Lalu saat anak berusia 6 tahun, anak mendapatkan imunisasi MMR. Nah, yang ke-10 tahun ini adalah imunisasi yang terakhir. Anak mendapatkan 2 imunisasi, yaitu imunisasi DT atau TT. Yang kedua adalah varicella. Kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI ini adalah kejadian medis yang berhubungan dengan imunisasi, baik berupa efek vaksin, efek simpang, toksisitasi, reaksi sensitivitas, efek farmakologi, maupun kesalahan program, koinsiden, reaksi suntikan, atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan selepas proses pemberian vaksin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa bertanya pada forum diskusi di Bella. Terima kasih, selamat pagi.